Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Di Indonesia ada seorang pahlawan wanita yang sangat terkenal, yaitu Raden Ajeng Kartini. Dan beliau dikenal dengan sebuah tulisan bukunya yang mendobrak tekanan gender kepada kaum wanita, yaitu bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbit Terang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah kalimat ini sangat indah? Dari tidak ada harapan masuk pada pengharapan ketika wanita-wanita tertekan seperti dalam keadaan gelap, tidak boleh berpendidikan, tidak boleh tampil, tidak boleh bersekolah tinggi, tidak boleh maju di dalam masyarakat. Lalu kemudian ada pencerahan, ada kepastian bahwa wanita-wanita boleh bersekolah, wanita-wanita boleh berpengaruh di dalam masyarakat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang menarik untuk saya pelajari, ternyata konsep itu bukan sekedar konsep yang ditulis dari sebuah buku bahwa habis gelap terbit terang, tetapi konsep sejati dari tulisan itu sebetulnya ada tercantum di dalam firman Tuhan ketika Alkitab berkata dari dalam gelap akan terbit terang. Dari sesuatu yang tidak ada pengharapan sama sekali, Kristus datang untuk memberi pengharapan, kekuatan, kemenangan bagi yang percaya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah yang kita jalani penuh kemenangan, penuh kepastian, penuh mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang dari dalam gelap akan terbit terang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali banyak orang sudah jadi Kristen, sudah mengenal Kristus, tetapi hidupnya tetap gelap, hidupnya serba tidak pasti, hidupnya serba ketakutan, hidupnya serba dalam kekhawatiran, hidupnya serba tidak yakin. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena Kristus adalah terang itu sendiri, berarti ketika kita diselamatkan oleh Kristus, saya percaya ini yang terjadi, kita menjadi anak-anak terang, berjalan dalam sukacita, berjalan dalam kepastian, dan berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Nah, dalam program ini kita akan membahas dari 2 Korintus pasal 4. Dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.
Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang rindukan bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam ketidakberdayaan, dari dalam ketidakada pengharapan, ada pengharapan, ada kemenangan, ada kepastian, ada mujizat. Nah, ini dijanjikan oleh Tuhan buat setiap kita. Berarti setiap kita sebetulnya berhak untuk menerima janji ini, bahwa dari dalam setiap gelap, dari dalam setiap pencobaan, dari dalam setiap masa-masa yang sukar, selalu ada pengharapan, selalu ada pencerahan, selalu ada janji kemenangan, janji untuk meraih terang yang Bapa sebetulnya sudah sediakan buat kita. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya dari dalam gelap akan terbit terang buat kita? Ada beberapa hal yang luar biasa yang Paulus nyatakan di sini. Yang pertama, dikatakan pada ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah memang sudah janjikan bahwa dari dalam setiap gelap, dari dalam masalah, dari dalam tekanan, dari pencobaan, dari masa-masa yang sukar, Tuhan akan menerbitkan terang. Tetapi kepada kita diberikan tanggung jawab, kepada kita diberikan tugas, yaitu untuk apa? Untuk kita tidak tawar hati. Yang membuat kegelapan kadang-kadang menjadi semakin gelap, bukan karena peristiwanya terlalu sukar, bukan karena jalan keluarnya nggak ada, bukan karena setannya terlalu kuat, tapi seringkali yang membuat keadaan gelap menjadi semakin gelap karena kita tawar hati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang tawar hati biasanya orang-orang yang sudah kehilangan semangat. Orang-orang yang tawar hati cenderung menjadi masa bodoh. Orang-orang yang tawar hati biasanya orang-orang yang sudah tidak punya iman lagi, karena iman selalu didasari pada keyakinan dalam hati bahwa Allah sanggup lakukan segala perkara. Orang-orang yang tawar hati sudah tidak punya iman lagi. Orang-orang yang tawar hati selalu akan berkata begini, ya sudahlah, apa yang mau terjadi terjadilah. Sudahlah, saya udah gak mau tahu deh, situasinya udah terlalu buruk, udah deh, saya udah gak mau ikut campur deh. Nah, semuanya itu ciri-ciri orang yang tawar hati. Tapi orang-orang yang punya iman akan teguh berdiri dan berkata, situasi boleh tidak menjamin, tetapi Allah yang menjamin adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Jadi bagaimana supaya janji Allah digenapi dalam hidup kita, bahwa dari dalam gelap akan terbit terang bagi orang benar? Yang pertama yaitu jika kita tidak tawar hati. Yang kedua, coba lihat ayat yang kedua, dikatakan apa di situ? Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami itu dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Perhatikan kalimat ini. Paulus mau jelaskan bahwa kami terbuka kok, kami menyatakan kebenaran, kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh siapapun. Tapi ayat yang kedua Paulus bilang, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Berarti yang kedua, bagaimana supaya dari dalam gelap akan terbit terang, yaitu kita perlu menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Atau dengan lain kata, sebuah kemunafikan. Antara depannya sama belakangnya beda, antara dalam sama luarnya beda. Ada banyak orang luarnya kelihatan bersih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk. Nah, ini yang disebut orang-orang fasik. Ini yang disebut orang-orang munafik. Orang-orang yang perbuatannya tersembunyi tetapi memalukan. Ada banyak suami-suami yang berbuat sesuatu sembunyi-sembunyi sama istrinya. Ada istri-istri yang berbuat sesuatu sembunyi-sembunyi sama suaminya. Ada suami-suami yang nolong keluarganya sembunyi-sembunyi dari istrinya. Ada istri-istri yang menolong keluarganya sembunyi-sembunyi dari suaminya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa dia sadari, dia menaruh bom waktu di dalam kehidupannya. Ada banyak orang-orang Kristen juga sama. Oh, melayani Tuhan di gereja, tapi di luar gereja ada perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Nah, ada orang anak-anak muda
muda yang pacaran dengan perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, hidup Kristen hidup yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup Kristen adalah hidup yang dapat dinilai oleh semua orang. Tidak ada simpanan perbuatan tersembunyi yang memalukan. Jadi sekali lagi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan bagaimana supaya dari dalam gelap akan terbit terang. Yang pertama yaitu jika kita tidak tawar hati. Yang kedua itu jika kita mau menolak segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Dan yang ketiga, coba lihat ayat yang keempat. Di ayat yang keempat dikatakan apa di situ? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Berarti yang ketiga saya pelajari bagaimana supaya dari dalam gelap akan terbit terang, yaitu jika kita dibukakan oleh terang Allah. Jika mata kita dibukakan oleh terang Allah, saudara gue kasih dalam Tuhan. Sebab kalau mata kita tidak dibukakan oleh terang Allah, kita akan selalu dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga apa yang terjadi? Karena kita buta dari terang Allah, yang kita lihat cuma beban, yang kita lihat cuma masalah, kita cuma lihat hal-hal yang menyakitkan. Tapi waktu terang Allah membukakan segala sesuatunya, maka di balik hal-hal yang menyakitkan, kita melihat janji kemuliaan yang luar biasa yang Bapa sediakan. Sehingga tantangan boleh ada, masalah boleh ada, kita terus bersemangat, bersuka cita, karena kita tahu yang berjanji buat kita Allah Yesus yang tidak pernah gagal. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari bagaimana dari dalam gelap akan terbit terang. Lihat ayat yang ke-10 dikatakan apa? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Berarti yang keempat, yang terakhir, bagaimana supaya dari dalam gelap akan terbit terang, yaitu jika kita senantiasa membawa kematian Kristus. Artinya selalu siap untuk berkorban, tapi di sisi yang lain kita percaya bahwa dosa kita sudah ditebus, hidup kita sudah dicucikan. Berarti kita jangan berbuat dosa lagi, membawa kematian Kristus sambil berkata, saya tidak akan menyalibkan Kristus kedua kali lagi, tapi kematian Kristus adalah gambaran bagiku bahwa aku sekarang hidup. Tapi aku hidup bukan bagi diriku sendiri, aku hidup karena Yesus hidup di dalam aku. Haleluya. Berarti bagaimana agar dari dalam gelap akan terbit terang? Yang pertama, kita tidak tawar hati. Yang kedua, kita perlu menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Yang ketiga, biarlah mata kita dibukakan oleh terang Allah. Dan yang keempat, biarlah kita senantiasa membawa kematian Kristus dimanapun kita berada, untuk menjadi saksi-saksinya dan hidup bagi Dia saja. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga kami mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya mau berdoa untuk setiap saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, bahkan mereka yang sedang merasa gelap rumah tangganya, masa mudanya, ekonominya, Bapak, kami doakan dalam nama Yesus ada pemulihan yang luar biasa, sehingga mereka boleh mengalami kasih setiamu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah Allah gagal dan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam segala perkara, karena kita tahu Yesus adalah kekuatan kita, Yesus adalah penghiburan kita, Yesus adalah juru selamat, jaminan hidup kita yang kekal. Haleluya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.